Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dika Juan Kebo, saya dari kelas 12 IPS 2. Dan sekarang saya akan menampilkan video bahasa Indonesia. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Dika Juan Pirlo. Sekarang saya sedang berada di PTM atau Pasar Tradisional Masyarakat yang berada di Pasar Muara Aman, Kabupaten Lebong dan juga Provinsi Bengkulu. Sebelum itu saya akan melaporkan kondisi terkini bagaimana keadaan Pasar PTM ini di dalam ruangan. Tetapi sebelum itu kita harus tahu bahwasanya Pasar PTM ini telah diresmikan di Kabupaten Lebong pada hari Kamis tanggal 25 Januari pada tahun 2023. Dan pada saat peresmian tersebut telah didatangi oleh Bapak Bupati Lebong yaitu Bapak Kopli Ansori Esos dan juga didampingi oleh Wakil Bupati beserta para sekda, para lurah dan juga para masyarakat umum, dan juga diikuti oleh para wartawan yang siap untuk mengambil berita atau liputan pada hari itu. Oleh karena itu saya Dika Juan Pirlo akan meliputi bagaimana keadaan terkini yang ada di Pasar PTM ini. Sebelum itu kita harus tahu bahwasanya Pasar PTM ini diresmikan di Kabupaten Lebong dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing pasar masyarakat Lebong. Tetapi saat terjadi di lapangan, hal tersebut berbanding terbalik. Karena ternyata Pasar PTM ini menjadi sepi di Kabupaten Lebong. Dari beberapa informasi yang saya dapatkan, Pasar PTM ini sepi karena dua faktor. Faktor pertama adalah karena harga yang cukup mahal. Kemungkinan besar harga yang cukup mahal diakibatkan dengan harga kios yang dibayar oleh para pedagang juga mahal. Dan yang kedua adalah disebabkan karena orang-orang lebih suka berbelanja secara online, melewati Facebook ataupun Shopee dan juga lain sebagainya. Di balik bangunan yang bagus dan juga tertata rapi, ada kenyataan pahit di belakang PTM ini, seperti banyak kios tutup, transaksi minim, dan juga banyak pedagang yang mengeluh. Walaupun kita tahu bahwasanya PTM ini berada pada tempat yang strategis, seperti berdekatan pada beberapa sekolah, berdekatan dengan beberapa rumah makan, dan juga berada di tengah-tengah permukiman masyarakat umum. Oleh karena itu, ini merupakan hal aneh kenapa kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di pasar tradisional yang kumuh dan juga sempit, dan mereka mengabaikan tempat PTM sebagus ini dengan tidak berbelanja di sini. Agar kita tahu lebih jauh mengenai pasar PTM ini, di PTM ini memiliki banyak fasilitas. Seperti pertama, mereka memiliki WC, parkiran yang cukup luas, dan juga tempat kanak-kanak bermain. Dan juga di sini terdapat banyak kios, baik dari baju, makanan, perhiasan, mainan, dan juga lain sebagainya. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu pasar tradisional modern yang cukup layak untuk dijadikan tempat berbelanja bagi masyarakat Kabupaten Lebong. Dan juga dari beberapa informasi yang saya dapatkan, banyak sekali pedagang-pedagang yang mengeluh bahwasanya mereka merasakan hal yang tidak baik saat berada di PTM ini. Seperti pertama, satu pedagang menyatakan bahwasanya semenjak pindah di PTM, duit mereka atau perekonomian mereka semakin rendah, berbeda dengan pasar sebelumnya. Walaupun pada saat pasar sebelumnya sempit, mereka mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada di PTM ini. Dan juga pedagang yang kedua menyatakan bahwasanya di PTM ini biaya kiosnya cukup mahal dan mengakibatkan mereka cukup susah untuk menutup modal. Baiklah, untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut mengenai pasar PTM ini, saya sudah berada di depan kios para pedagang di dalam PTM ini, dan saya akan menanyakan beberapa informasi mengenai PTM ini. Baiklah, sekarang saya sedang berada di kios pedagang PTM ini. Saya akan menanyakan beberapa informasi mengenai pasar PTM ini. Baiklah, permisi Pak. Dengan Bapak siapa? Ridwan. Baiklah, Bapak Ridwan. Ridwan. Dari tadi saya sampai di sini, saya melihat bahwasanya PTM ini agak sepi pembelinya. Apakah itu memang seperti biasa hari-hari seperti ini, Pak? Ya, seperti biasa itu memang kayak gitu. Sepi ya. Tapi kalau mau puasa biasanya mulai rame. Oke, berarti dalam kehidupan sehari-hari itu memang gak sepi Pak. Tetapi ramainya itu tuh pada hari-hari apa Pak? Minggu,
tapi nggak nentu. Kadang hari Senin juga ramai. Sekarang soalnya kan pasar ini ada dua kan, nah, di PTM sama di terminal. Oke. Jadi kalau dulu ya, kalau cerita yang dulu, kalau dulu ya bisa rame di sini karena terminal nggak ada. Sekarang udah bagi dua. Iya. Jadi nggak apa tuh, nggak jadi patokan sekarang di PTM ini rame itu. Oke. Nah, kalau untuk buka tutupnya itu tuh jam berapa Pak untuk di PTM ini? Bukanya jam 9. Kalau tutup ya kadang jam 4 paling lama. Cepat paling lama Pak. Ya. Oke, jadi cukup sekian Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baiklah, tadi saya sudah bertanya-tanya dengan pedagang yang ada di PTM ini. Mereka menyatakan bahwasanya memang dalam kehidupan sehari-hari PTM ini memang cukup sepi. Tetapi PTM ini akan ramai pada hari-hari tertentu seperti Minggu dan juga seperti pada hari-hari yang mendekati hari puasa dan juga hari Idul Fitri. Pasar PTM ini diciptakan untuk membuat perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Apabila pasar PTM ini selalu sepi pengunjung, akan mengakibatkan beberapa pedagang kehilangan mata pencaharian. Oleh karena itu, apakah pasar PTM ini akan terus semakin ini dan bisa bertahan atau akan semakin ditinggalkan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Oleh karena itu, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Dika Juan Pirlo melaporkan dari Pasar Muara Aman di PTM Kabupaten Lebong, dan cukup sekian, terima kasih.